Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Najwan dari kelas 84. Saya ingin mempresentasikan tentang budidaya Satu Harapan. Materi yang saya akan bahas, yang pertama pengertian Satu Harapan, yang kedua jenis-jenis Satu Harapan, yang ketiga tahapan budidaya Satu Harapan, dan yang keempat peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya Satu Harapan. Pengertian Satu Harapan. Satu harapan merupakan semua jenis hewan yang bisa menghasilkan bahan baku atau jasa dan bermanfaat dari segi ekonomis maupun non-ekonomis ketika dipelihara. Adapun jenis hewan yang termasuk ke dalam golongan Satu Harapan yaitu burung, reptil, ular dan buaya, kupu-kupu ikan ekonomis, gajah, jangkrik, cacing, lebah, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis Satu Harapan. Ada cacing tanah, ada jangkrik, ada lebah madu, ada ulat sutra. Yang pertama, cacing tanah. Satu Harapan pertama yang bisa Anda budidayakan adalah cacing tanah. Hewan ini bisa berukuran dari 9 cm hingga 30 cm. Hal tersebut bergantung pada banyaknya ruas badan, umur, dan mutu pakannya. Seperti yang kita ketahui bahwa hewan cacing tidak memiliki tangan, kaki, bahkan mata. Jadi, Satu Harapan yang satu ini lebih mudah untuk dibudidayakan dibandingkan dengan hewan lainnya. Cacing tanah biasanya akan membuat lubang dan menembus ke dalam tanah serta mencampur bagian bawah dengan bagian permukaan tanah. Kotoran yang dihasilkan cacing tanah mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, kotoran cacing juga bisa membantu dalam mengikat partikel tanah yang menjadi agregat, sehingga hal tersebut bisa membuat struktur tanah menjadi lebih baik. Yang kedua, ada jangkrik. Jangkrik merupakan serangga yang memiliki bentuk tubuh yang rata dan mempunyai antena yang panjang. Hewan ini biasanya dibudidayakan untuk keperluan pakan burung ataupun ikan. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa burung yang memakan jangkrik akan lebih rajin berkicau, sedangkan ikan yang memakan jangkrik akan memiliki tubuh yang berkilau. Budidaya Satu Harapan yang satu ini biasanya akan ditujukan untuk diambil telurnya, kemudian dijual ke peternak lain. Selain itu, hasil jangkrik yang sudah dewasa dijual sebagai pakan burung. Ada lebah madu. Lebah madu merupakan salah satu Satu Harapan yang termasuk ke dalam serangga sosial yang hidup secara berkelompok. Setiap lebah memiliki tugas masing-masing yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup kelompoknya. Dalam sistem fonoli lebah terdapat 3 anggota lebah, yaitu lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Setiap anggota lebah mempunyai tugas dan ciri fisik yang berbeda. Lebah madu membangun sarang di atas dahan ataupun di atas pohon besar. Sarang di bagian atas akan digunakan untuk menyimpan madu, sedangkan bagian bawah akan digunakan untuk mengerami telur. Yang keempat, ada ulat sutra. Ulat sutra merupakan salah satu golongan serangga yang memiliki ukuran cukup besar dan banyak ditemukan di hutan tropis dan subtropis. Satu Harapan jenis ini termasuk ke dalam golongan hewan polifotil. Artinya, hewan tersebut bisa hidup sepanjang tahun. Ulat sutra masuk ke dalam golongan hewan yang mengalami metamorfosis secara sempurna. Biasanya ulat sutra dibudidayakan dengan tujuan untuk dijadikan bahan baku benang sutra, di mana yang nantinya kepompong yang dihasilkan akan dipintal menjadi benang. Setelah itu
ikan akan digunakan untuk membuat kain sutra. Tahapan budidaya satwa harapan. Pertama, pemeliharaan lahan atau kandang. Kandang yang bersih dan nyaman akan berpengaruh terhadap pertumbuhan satwa harapan yang dibudidayakan. Tempat tinggal satwa harapan harus rutin dibersihkan dan dijaga kelembapannya. Yang kedua, memiliki pemilihan bibit. Sebelumnya, bahwa kita harus memiliki bibit yang memiliki kualitas unggul. Selain itu, bibit yang dipilih harus memiliki kualitas tertentu untuk dikembang biak. Ketiga, pemberian pakan. Pemberian pakan adalah salah satu faktor utama yang menentukan tingkat produktivitas ternak. Jenis pakan yang diberikan tentu berbeda-beda tergantung dengan jenis satwa yang dibudidaya. Yang keempat, mencegah hama. Dalam menjalankan usaha budidaya satwa harapan, Anda juga perlu perhatikan hama apa saja yang sering mengganggu. Peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya satwa harapan. Yang pertama, ada tempat pakan. Yang kedua, tempat minum. Yang ketiga, pembersih kotoran hewan. Yang keempat, timbangan. Dan yang kelima,